warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Hilga Rizkia Syadana. Saya Hena Novia. Saya Irsya Tania Marisyana. Kami di sini ingin mempresentasikan materi pertama yang berjudul perilaku biaya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dasar-dasar perilaku biaya. Cost behavior adalah istilah untuk mendeskripsikan bagaimana biaya mengalami peningkatan atau penurunan seiring aktivitas produksi. Terdapat 3 jenis perilaku biaya yang utama. Yang pertama, ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun produksi mengalami peningkatan atau penurunan dalam rentang waktu tertentu. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan asuransi. Yang kedua, ada variable cost. Jumlah biaya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, ada biaya campuran, yaitu memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya listrik dan biaya telepon. Selanjutnya, mengklasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Hal ini penting dalam perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, ada batasan waktu. Dalam jangka pendek, beberapa biaya variabel bisa dianggap sebagai biaya tetap. Dan dalam jangka panjang, sebagian biaya dianggap sebagai biaya variabel. Yang kedua, ada sumber daya dan ukuran keluaran. Sumber daya di sini berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan modal. Sedangkan ukuran keluaran atau yang biasa disebut dengan penggerak, terdapat penggerak jenis utama, yaitu volume produksi. Semakin tinggi volume produksi, semakin tinggi juga biaya variabel. Yang ketiga, ada penggerak tingkat non-unit, seperti jumlah setup mesin, jumlah pesanan, atau jarak pengiriman. Selanjutnya, di sini ada aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Aktivitas yang dimaksud ialah pembagian suatu proses atau kegiatan menjadi komponen-komponen kecil yang lebih spesifik. Penggunaan sumber daya yang pertama, ada sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dipasok saat diperlukan atau dibutuhkan, didapat dari pihak luar dan tidak butuh komitmen jangka panjang. Yang pertama, ada biaya variabel teknis nyata, dan yang kedua, ada biaya variabel diskresioner atau tidak nyata. Yang kedua, ada sumber daya terikat, yaitu dipasok sebelum penggunaan. Seperti yang pertama, contohnya biaya tetap terikat. Yang kedua, ada biaya tetap diskresioner. Yang ketiga, ada perilaku biaya bertahap. Di sini terlihat seperti anak tangga, yaitu biaya ini tetap atau konstan pada setiap anak tangga atau rentang aktivitas, tapi akan melonjak naik ke tingkat yang baru ketika kita menaiki ke anak tangga berikutnya. Masuk ke materi selanjutnya adalah metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap variabel. Beberapa biaya dapat secara mudah diklasifikasikan sebagai biaya variabel, tetap, atau tetap bertahan. Beberapa biaya lainnya masuk ke dalam kategori campuran. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode yang pertama adalah metode tinggi rendah, yang kedua metode scatter plot, dan yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah atau halo method adalah teknik akuntansi yang digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dalam data terbatas. Metode ini dilakukan dengan membandingkan total biaya pada tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Berikutnya adalah metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Salah satu tujuan grafik scatter adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak wajar. Metode kuadrat terkecil adalah kedekatan setiap titik ke garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik ke garis. Metode kuadrat terkecil atau method of least squares mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Sebagai contoh, untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya semi variabel. Selanjutnya adalah keandalan rumus biaya. Meskipun keluaran menyediakan informasi berguna lainnya untuk menilai keadaan statistik,
kita hanya akan melihat goodness of it. Semakin tinggi presentase variabilitas biaya yang diterangkan, semakin baik juga garisnya. Selanjutnya adalah R kuadrat koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah presentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. R kuadrat atau koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik model statistik memprediksi hasil. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Ukuran alternatif untuk goodness of it adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi karena akar dapat bernilai negatif. Nilai koefisien dapat berkisar antara -1 dan +1. Materi selanjutnya ada regresi berganda. Jadi regresi berganda ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, dalam konteks perilaku biaya aktivitas, regresi berganda ini dapat digunakan untuk memprediksi total biaya aktivitas yang berdasarkan berbagai faktor, yaitu seperti jumlah unit yang diproduksi, jam kerja langsung, jam mesin, dan jumlah pesanan produksi. Nah, di sini ada rumus dasar regresi berganda, yaitu jumlah biaya dikurang B0 dikurang B1 dikurang B2 kali X2 sampai seterusnya. Jadi dengan menggunakan metode regresi berganda ini, perusahaan itu dapat memahami perilaku biaya dengan lebih baik. Materi selanjutnya ada penilaian manajerial. Jadi penilaian manajerial dalam perilaku biaya aktivitas itu adalah proses di mana manajer itu menganalisis bagaimana biaya berubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jadi manajer itu bakalan mengecek dan menilai bagaimana hubungan antara biaya sama aktivitas yang terjadi di perusahaan. Jadi aktivitas ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu ada volume produksi, jumlah pesanan, jam mesin, dan jam kerja langsung. Jadi dengan analisis ini, para manajer itu bisa membedakan antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Jadi penilaian manajerial ini adalah bertujuan untuk mengontrol biaya, memprediksi biaya di masa depan, dan untuk membuat keputusan yang strategis. Materi perilaku aktivitas biaya dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu menggambarkan bagaimana biaya berubah sesuai tingkat aktivitas yang terbagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Pemahaman perilaku biaya melibatkan pemisahan biaya campuran menggunakan metode seperti tinggi rendah, scatter plot, atau kuadrat terkecil, di mana metode kuadrat terkecil itu adalah metode paling akurat. Regresi berganda dapat meningkatkan prediksi perilaku biaya dengan menambahkan variabel penggerak lainnya. Selain itu, pertimbangan manajerial berdasarkan pengalaman membantu mengidentifikasi pola biaya dan menyesuaikan metode analisis untuk kondisi tertentu, sehingga analisis biaya menjadi lebih andal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.